Ketua Steering Komite Dialog Capres bersama Kadin, Bapak Tony Wenas. Ketua Penyelenggara Dialog Capres bersama Kadin, Ibu Carmelita Hartoto. Pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi. Selanjutnya, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakri. Dan marilah kita berikan sambutan yang begitu meriah untuk calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Hadirin dan pemirsa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, sebelum kita memulai dialog dan mendengarkan bagaimanakah visi dan misi dari calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto, ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati calon presiden Republik Indonesia 2024-2029 nomor urut 2, Ledjen Purnawirawan Bapak Haji Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Prabowo. Saya mengerti Bapak kemarin ada di Sumatera, kemarin dulu juga di Sumatera. Jadi kami sangat apresiasi Pak, teman-teman sangat senang sekali Bapak di sini. Yang saya hormati pengurus Kadin Indonesia, semua di sini ada Ketum PLH Pak Yuki, dan juga kolega kami di Dewan Pertimbangan, penasehat, Dewan Usaha, dan juga Dewan Kehormatan. Nanti kami akan kenalkan ketuanya di sini. Dan juga tidak lupa Pak Prabowo dan teman-teman serta pemirsa di sini hadir dari 34 provinsi Kadin seluruh Indonesia. Tepuk tangan.
Mereka hadir Pak, mewakilkan juga ada 512 Kadin Kabupaten Kota. Dan itulah jaringan Kadin. Hadir juga di sini adalah Ketua Umum dari 200 asosiasi dan himpunan yang tentunya juga merupakan anggota luar biasa dan tulang punggung Kadin juga. Dan tidak lupa pada saat ini kami juga ingin menyapa Ketua Tim Kampanye Nasional Kadin Koalisi Indonesia Maju, calon Presiden nomor 2. Beliau bukan orang asing lagi, Ketua Dewan Kehormatan, jadi beliau kembali ke habitatnya. Dan tentu direksi dan juga jajaran TV One beserta pemirsa seluruh tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa ada di tempat yang baik ini bersilaturahmi, apalagi dengan calon Presiden 02 Pak Prabowo. Dialog Capres ini telah dilaksanakan 20 tahun terakhir Pak, secara konsisten oleh Kadin. Jadi sudah merupakan tradisi dan ini yang kelima Pak. Karena kami melihat dengan dialog ini, para capres bisa menyampaikan visi misinya, terutama dalam bidang perekonomian, dan pelaku usaha bukan saja di pusat, tapi juga di daerah dan juga di asosiasi, dapat berdialog secara langsung dan dapat dilihat oleh masyarakat luas. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin adalah wadah yang tepat karena memang ini adalah organisasi dunia usaha satu-satunya yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 dan juga Kepres Nomor 18 Tahun 2022. Oleh karenanya tadi disampaikan ini juga kolaborasi antara Kadin Indonesia, Kadin Jakarta dan juga TV One. Pak Prabowo dan tentunya para pemirsa, isu ekonomi ini adalah isu yang sangat penting dari pemilu ke pemilu. Dan kita melihat isu ini bukan isu tinggi belaka, tapi isu ini bukan saja juga pertumbuhan ekonomi, tapi pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan isu ekonomi ini juga menyangkut sumber daya manusia dan pergizian. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kali ini sedikit berbeda karena memang Kadin sudah membuat roadmap Indonesia Emas 2045, Pak Prabowo. Di mana di dalamnya ada 4 pilar, yaitu yang pertama resiliensi, baik pangan maupun juga kesehatan, lalu kesejahteraan, di dalamnya ada juga industrialisasi, inklusivitas, di dalamnya ada UMKM, dan juga keberlanjutan. Sehingga pemirsa ingin sekali mengetahui capres mana yang peduli bukan saja isu-isu elit, tapi isi perut, kesetaraan berusaha, menjaga kestabilan rakyat, untuk tentunya semua. Di akhir semua ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang membuat acara ini sukses. Kami tidak sendiri, semua ikut membantu dan izin Pak Prabowo di penghujung kami akan tutup dengan sebuah pantun. Menonton TV lagunya Cucok Rowo, sambil duduk minum air lemon. Selamat datang Capres Pak Prabowo. Visinya tidak sekedar omon-omon. Ada satu lagi. Jalan dari Aceh sampai Papua. Menyapa rakyat penuh sukacita. Kadin hadir dengan seksama. Mendengarkan Pak Prabowo untuk Indonesia sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Anindya Bakri. Tak mau kalah saya juga punya sebuah pantun. Kadin hadir dengan tekad berani mendukung ekonomi maju Indonesia. Pak Prabowo gagah hadir di sini, siap menjawab pertanyaan kita semua. Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan dengarkan ini pelaksana tugas Ketua Umum Kadin Bapak Yuki N. Hanafi untuk langsung memberikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, kami banggakan calon jenderal
calon presiden. Mohon maaf Pak. Nomor urut 02, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Mohon maaf Pak, itu sudah doa Pak. Insya Allah. Tentunya seluruh jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Usaha, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Pak Anin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, dan tentunya sahabat saya, Ketua Dewan Kehormatan, Pak Rosan, boleh kita berikan aplaus. Beserta seluruh tim sukses yang hari ini hadir di acara Kadin Dialog Bersama Capres. Tentunya Pak Prabowo ini sangat penting, Ketua Umum dari 34 provinsi, silakan berdiri. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Anin, ada 208 persisnya Pak Anin, asosiasi, himpunan, ikatan yang tergabung di Kadin Indonesia. Mohon izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya, Pak Prabowo, sebagai perwakilan dari Kadin, ada titipan pertanyaan Pak, dari kita semua. Yaitu, apa dan bagaimana rencana Bapak dalam meningkatkan peran Kadin di tingkat nasional, regional, dan internasional, untuk mendorong pembangunan ekonomi dalam visi dan program yang Bapak usung. Dan terakhir, marilah bersama kita menjaga pemilu 2024 agar berjalan dengan damai, sehingga momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga demi kesejahteraan kita semua. Dengan semangat gotong royong, dengan identitas Bhinneka Tunggal Ika, dan berlandaskan Pancasila, mari kita berkolaborasi bersama untuk membangun bangsa Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yuki Hanafi, tapi hadirin dan pemirsa tenang, sabar dulu. Pak Prabowo akan menjawabnya dengan lugas dan juga tegas usai jeda berikut. Debat Dialog Kadin bersama dengan Capres akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Capres bersama Kadin dan Bapak Prabowo Subianto. Tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan menuju Indonesia Emas 2045 dan ada 4 pilar yang akan dijawab pada hari ini dan juga akan ditanyakan oleh para pengurus Kadin. Nah, oleh karena itu kita akan mendengar dulu bagaimana visi dan misi Bapak Prabowo, baru nanti para pengurus bisa bertanya. Kami persilakan Bapak Prabowo 15 menit untuk visi dan misi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, bisa berjumpa di tempat yang baik ini dalam acara yang demikian penting yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Saudara Anindya Bakri. Yang saya hormati PLH Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Ketua Umum Bapak Kamar Yuki Dagang dan Industri Indonesia, Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi. Wakil Kepala Koordinator Pertimbangan Wakil Kepala Kadin Koordinator Pertimbangan Ibu Karmelia Kadin Hartarto, Indonesia Ibu Karmelia Hartarto. Ketua Kadin DKI Jakarta Ibu Diana Dewi. Ketua Kadin DKI Jakarta Ibu Diana Dewi. Saudara-saudara Ketua Saudara-saudara Provinsi, Ketua Kadin Provinsi Indonesia yang saya hormati dan seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Pimpinan TV One yang saya hormati. Di sini juga banyak tokoh-tokoh nasional yang hadir. Ada Profesor Yusril Iza Mahendra. Ya. Namanya usaha kan, boleh dong, saudara-saudara sekalian. Ini sungguh kehormatan bagi saya diundang oleh Kadin, karena memang Kadin adalah salah satu pilar yang penting dalam suatu pembangunan suatu negara. Saudara-saudara sekalian, kita semua di sini, saya kira sebagian besar, mungkin 1-2, bukan, tapi kita semua adalah anak-anak Indonesia. Kita semua adalah anak-anak bangsa Indonesia. Dengan sendirinya kepentingan kita sama. Kita ingin negara kita maju. Kita ingin negara kita sejahtera. Kita ingin negara kita makmur. Saya kira itu adalah harusnya di hati setiap anak Indonesia. Artinya yang merasa anak Indonesia, kita ini sesungguhnya dan sebenarnya adalah suatu keluarga besar. Kita ini suatu keluarga besar. Jadi setiap usaha, setiap persaingan, setiap kompetisi itu benar dan baik, ya diperlukan. Tetapi kompetisi itu harus dalam kerangka sebagai anak-anak satu keluarga besar. Itu saya kira saya mulai
paparan saya dengan itu. Dan kita memahami bahwa kita ini sekarang sudah dewasa. Kita sudah 78 tahun, walaupun 5 tahun pertama kita masih perang, tapi ya 73 tahun kita sudah hidup bernegara. Dengan pasang surut, dengan begitu banyak gangguan, dan kita ini sebagai bangsa dan pemimpin kita semua, saya kira banyak naifnya. Karena kita dari awal, pemimpin-pemimpin kita, dari masa pergerakan, masa proklamasi, perang kemerdekaan, semua didorong oleh idealisme, oleh cita-cita ingin hidup sebagai negara terhormat, di mana rakyat kita sejahtera, di mana orang kecil bisa senyum dan ketawa. Itu cita-cita semua pemimpin kita. Memang waktu itu masanya adalah seluruh dunia terdapat perang ideologi besar. Tidak hanya di kawasan kita, di seluruh dunia, antara fasisme, komunisme, nazisme, kapitalisme, imperialisme, dan kita, negara yang ingin merdeka, negara yang ingin keluar dari penjajahan, negara yang sekian tahun kekayaan kita diisap, sekian tahun rakyat kita diperlakukan sebagai budak. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian, setelah 73 tahun kita bernegara, kita juga banyak belajar. Nah sekarang, kita bersyukur. Saya selalu mengatakan, kita harus bersyukur, walaupun banyak perbedaan, banyak kekurangan. Tapi itikat baik Bung Karno, itikat baik Pak Harto, itikat baik Pak Habibie, itikat baik Gus Dur, itikat baik Ibu Mega, itikat baik Pak SBY, itikat baik Pak Jokowi. Ini modal bagi bangsa kita. Tidak ada pembangunan besar yang seketika jadi, apalagi suatu negara. Jadi semua fondasi, semua sumbangan ini harus kita hargai. Jangan kita sedikit-sedikit kembali ke masa lalu, di mana yang diutamakan adalah titik-titik perbedaan, titik-titik ketidakcocokan. Harus kita cari titik-titik pertemuan, titik-titik kebersamaan. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa kita ditakdirkan sebagai negara besar, tapi negara majemuk, ratusan suku bangsa, begitu banyak bahasa daerah, begitu banyak agama yang berbeda-beda. Kalau kita tidak bisa hidup rukun, saya kira tidak akan tercapai Indonesia yang kita cita-citakan. Jadi yang saya belajar dari sejarah adalah tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian. Tidak ada perdamaian tanpa kearifan pemimpin-pemimpinnya. Dan yang saya maksud pemimpin bukan 1-2 orang, bukan capres, bukan ketua umum. Yang saya maksud adalah lapisan pemimpin. Saya langsung saja, kita sudah mengerti, kita sudah sampai di titik ini. Titik ini, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai entrepreneur, sebagai pemimpin, mengerti bahwa kita berada di titik yang sangat menjanjikan. Di mana ada negara sebesar kita, kondisi ekonomi seperti ini, inflasi terendah dalam berapa dasawarsa, harus kita jujur, harus kita akui. Kalau kita tidak rasional, ya berarti sudahlah, kita tidak usah diskusi. Ini diskusi, dialog orang-orang yang rasional, orang-orang yang mengerti. Inflasi terkendali, pertumbuhan salah satu yang terbaik di dunia. Kita punya ekspor bagus, kita punya cadangan ada. Pernah cadangan kita sangat sedikit, sekarang lumayan. Jadi semua indikator menunjukkan kondisi yang baik, belum memuaskan, tapi kita yakin kita bisa lebih baik lagi.
dengan fondasi yang sudah dibangun oleh pemerintah-pemerintah sebelum ini. Dan harus diakui secara rasional, Presiden Jokowi termasuk berhasil mengelola ekonomi, berhasil mengelola negara, berhasil mengelola perdamaian. Saudara-saudara sekalian, lihat di televisi tiap malam, perang di Ukraina, perang di Gaza, perang di Sudan, perang di Mali, perang di Chad, you name it, perang di Myanmar tetangga kita. Kita harus bersyukur. Kita bersyukur dengan warisan nenek moyang kita, warisan juga pendiri bangsa kita, Pancasila, mempersatukan, Bhinneka Tunggal Ika, politik bebas aktif, non-blok, ini modal semua. Dan kita berada di titik persimpangan. Kita mau maju terus menuju Indonesia Emas. Kalau sungguh-sungguh begitu, kita harus punya suatu tekad dan kita harus punya suatu program. Saya dengan koalisi Indonesia Maju, Prabowo Gibran, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim yang ingin melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Saudara-saudara, saya ini bukan tukang menjilat, bukan. Saya ini 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi. Nah, kalian ketawa kan? Kalah itu sedih loh. Ketawa lagi kalian. Aduh, inilah orang Indonesia. Ada temannya yang sedih, dia ketawa. Tapi begini, ya begini. Anda perhatikan nggak? Selama saya bersaing di debat dimanapun, Anda lihat, saya masih bersahabat sama beliau. Orang merasa aneh. Tim saya waktu itu, tim kampanye marah-marah sama saya habis debat. Bapak, kenapa? Kenapa enggak? Saya bilang, ya gimana? Ya kan? Saya merasa bahwa banyak pikiran Pak Jokowi benar, untuk apa saya sanggah kalau saya setuju. Iya kan? Nah, jadi saudara-saudara, ternyata benar. Beliau menang, tapi beliau ajak saya. Banyak pengikut saya tidak setuju. Anyway, sekarang kepada inti masalah. Ya. Kita lihat yang sudah dibangun adalah ibarat landasan. Semua presiden sebelumnya meletakkan landasan. Semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui. Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Iya. Terus terang saja, ya. Jadi sekarang dengan semua landasan itu, kita harus berani untuk berpikir besar. Kita menurut pendapat saya terlalu lama dijajah oleh Barat sehingga terjadi apa? Rasa rendah diri, inferiority complex. Kita selalu merasa dirinya yang tidak mampu, kita merasa dirinya miskin. Tidak, kita kaya dan kita mampu dan kita harus mampu. Saya tanya, kenapa Korea bisa bikin mobil bagus, Indonesia tidak bisa? Hai para pengusaha, di mana keberanian kalian? Di mana entrepreneurship kalian? Saya gugah. Tapi harus kerjasama. Pemerintah, entrepreneur, akademisi, universitas, partai politik, kita harus bersatu dalam punya cita-cita besar ini. Saya kira saudara-saudara, saya sudah membuat suatu strategi yang saya sebut strategi transformasi bangsa. Landasannya adalah yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, bukunya sudah ada, saya sudah sampaikan, karena saya 1 menit lagi, ya kan? Daripada saya kena marah. Jadi intinya saya sampaikan, landasannya yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi, falsafahnya adalah ekonomi Pancasila. Saya dari dulu tidak percaya dengan kapitalisme neoliberal. Saya tidak percaya.
Negara yang berhasil menghilangkan kemiskinan adalah negara yang memakai ekonomi gabungan. Yang terbaik dari kapitalisme, yang terbaik dari sosialisme. Itulah yang saya sebut ekonomi Pancasila. Strategi kita mempercepat hilirisasi, mempercepat pemerataan, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan korupsi, dan saya percaya dalam suasana itu semua akan beruntung. Para pengusaha akan lebih senang dalam suasana pertumbuhan. Saya percaya strategi ini akan membawa pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan tinggi akan membawa kesejahteraan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabowo. Kita sudah mendengar Bapak Ibu sekalian dan pemirsa, apa visi misi dari Pak Prabowo merupakan impian kita semua yang ada di sini dan juga yang ada pemirsa yang ada di rumah. Ya Pak Prabowo, tentu saja apa yang Bapak sampaikan juga akan menjadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di pengusaha. Baik, pertama saya persilakan Bapak Kurkit Surya Wicaksono, Wakil Ketua Umum Wilayah Sulawesi. Dan ini tadi juga sudah dibahas oleh Bapak tentang bagaimana rakyat makmur, pasti pangannya juga harus makmur. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak Prabowo Subianto. Terima kasih atas kehadirannya di Kadin Pak. Saya Kukrit Pak, mewakili teman-teman Kadin ingin memberikan titipan pertanyaan terkait ketahanan pangan Bapak. Dalam 10 tahun terakhir jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32% petani berusia di atas 60 tahun. Sedangkan anak muda kurang berminat untuk menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum naik Bapak. 59% petani menggarap lahan di bawah setengah hektar. Sehingga sulit sekali mendapatkan bibit, pupuk, dan juga teknologi karena kecilnya skala usaha mereka. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi. Pertanyaannya Bapak, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan? Izin pertanyaan kedua, apa strategi Bapak untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri pertanian? Terima kasih Bapak. Jadi Pak Prabowo ada dua pertanyaan. Yang satu bagaimana produksi dan kemandirian pangan. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan petani. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Kukrit. Jadi inilah yang saya maksud ya, bahwa kita harus berpijak pertama dari falsafah dulu. Falsafah baru menghasilkan strategi. Jadi masalah pangan, masalah pertanian adalah masalah hidup dan matinya suatu bangsa. Berarti ini masalah strategis. Ini tidak boleh diperlakukan sebagai masalah niaga. Jadi itu benar. Kenapa berkurang petani? Karena anak-anak muda melihat bapaknya tidak untung. Hidupnya susah. Nilai tukarnya tidak cocok. Dan bahwa alam neoliberal ini membuat anaknya petani sulit untuk dapat the basic services saja, sulit sekolah bagus. Karena semua harus dianggap free market. Free market benar, tetapi basic hak dasar rakyat itu tidak boleh diperdagangkan. Jadi apa? Makanya pengelolaan yang sudah baik di zaman Pak Harto, kenapa dibongkar? Yang benar waktu itu Bulog melaksanakan suatu operasi pengendalian. Kalau harga untuk petani kurang baik bisa dikendalikan, tapi konsumen di kota juga dijaga. Tapi waktu itu kita menyerah kepada IMF, ya kan? Kita percaya bahwa mereka cinta sama kita, padahal tidak ada
Dalam hubungan antara negara tidak ada rasa cinta. Yang penting adalah kepentingan mereka. Kalau kita ambruk, nggak ada urusan bagi mereka. Ya kan? Saudara-saudara, saya bukan anti Barat. Saya sebetulnya sangat cinta sama Barat. Masalahnya kadang-kadang Barat tidak cinta sama kita. Itu masalahnya. Ya kan? Aku suka makan Burger King. Aku suka. Ya kan? Kadang-kadang mereka yang nggak peduli sama kita, ya kan? Jadi keberpihakan, pengelolaan pupuk harus ke petani. Jangan pupuk banyak perantaranya, ya kan? Dan jangan dibiarkan diperdagangkan. Itu pupuk subsidi untuk rakyat, benih dan sebagainya. Kemudian salah satu strategi yang paling utama adalah food estate, lumbung padi yang sudah digagas oleh Pak Ibnu Sutowo dari tahun 70. Jadi sudah hampir 50 tahun yang lalu. Dan ini satu-satunya jalan karena faham orang-orang neolib, enggak usah untuk apa beli beras dari petani Indonesia, beli aja dari petani Vietnam, lebih murah. Padahal kalau dia tutup, dia tidak mau jual, kita makan apa? Saya sudah bicara bertahun-tahun. Ada rekam digital, rekam cetak saya semua. Dari berapa tahun kita harus punya food estate yang besar. Tapi kita harus bantu semua petani kita. Kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Ya. Saya pernah ke desanya Jerman, bau tai sapi, tapi mobilnya Golf, rumahnya bagus. Sore-sore dia udah langsung ganti baju, malam-malam dia dansa di disco. Anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda Indonesia mau jadi petani di Indonesia. Sebetulnya moderator ini bicara pertanian ini nggak bisa hanya 2 menit. Mau nambah boleh Pak, boleh 30 detik. Begini. Ya. Anda undang saya sekarang, saya undang Anda khusus. Kita diskusi 5 jam di Hambalang. Bagaimana? Setuju ya. 5 jam. Setuju Pak, setuju. 2 menit. Setuju, 2 Pak. menit kumaha atau? Nanti kita undang Kadin ke tempatnya Bapak. 5 jam ya Pak, setuju banget Pak. Baik, soalnya yang nanya banyak banget Pak hari ini. Jadi mohon maaf Pak, nanti ada 5 lagi yang tanya. Boleh ya Pak? Mau 50 yang nanya, saya layani. Oke, siap. Baiklah pemirsa, Pak Prabowo masih akan menjawab banyak pertanyaan. Bagaimana nilai saya? 150 ya. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena Pak Prabowo masih akan menjawab semua pertanyaan daripada pengurus Kadin. Silakan lewat iklan kita.
Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Kadin bersama Capres Bapak Prabowo Subianto. Dan tadi sangat menarik apa yang disampaikan Bapak Prabowo dengan jawabannya, dan sekarang masih banyak pengurus Kadin yang akan bertanya pada Bapak Prabowo. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Bambang PS Brojonegoro, Kepala Badan Ekonomi Kerakyatan Kadin, untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Prabowo Subianto. Pertanyaan kami akan berfokus pada ketahanan kesehatan, terutama industri farmasi dan alat kesehatan. Data terakhir menunjukkan 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan di Indonesia masih tergantung pada impor. Sebagaimana kita ketahui, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku farmasi, kita perlu membangun industri kimia dasar dan petrokimia. Namun Indonesia hari ini, Bapak Prabowo, hanya memiliki 4 industri petrokimia, sementara tetangga kita di ASEAN, Vietnam, itu sudah memiliki 29 industri petrokimia. Terkait alat kesehatan, pengembangan industri alat kesehatan membutuhkan waktu yang agak lama, karena kebetulan R&D di bidang alat kesehatan di Indonesia hanya 0,05% dari PDB, sangat jauh dibandingkan negara maju yang sekitar 3%. Pertanyaan pertama kami, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan industri bahan baku farmasi dalam negeri? Serta pertanyaan kedua, bagaimana strategi Bapak untuk memenuhi atau membangkitkan industri dalam negeri untuk alat kesehatan, sementara pada saat yang sama kita butuh alat kesehatan untuk menjaga standar kesehatan. Terima kasih, silakan dijawab Bapak Prabowo. Terima kasih Pak Bambang. Jadi ada 2 pertanyaan Pak, substitusi impor bahan baku farmasi dan juga alat kesehatan. Kami persilakan Pak Prabowo. Baik, ini sangat-sangat benar, sangat relevan. Dan untuk itu sekali lagi strategi kita harus benar. Ya, jadi falsafah kita harus benar. Kita boleh dengan idealisme menganggap bahwa akan ada free market terus, pasar bebas terus, dan saya kira kita terlena bahwa kita anggap kadang-kadang lebih murah import, lebih murah. Tapi saya setuju kita harus mulai dari dasar, dan untuk itu kuncinya adalah hilirisasi. Hilirisasi ini begitu penting. Jadi dalam strategi hilirisasi kami, yang kami akan teruskan strateginya Pak Jokowi, kami di buku ada, kami sudah punya peta, kami sudah punya rencana yang kita sebut pohon industri. Dari 21 komoditas, mulai dari mineral sampai dari bahan-bahan tanaman, bahan laut, untuk justru membangun dasar dari semua. Jadi hilirisasi artinya semua sumber alam kita harus diolah di Indonesia. Makanya industri petrokimia, kilang-kilang petrokimia, semuanya harus kita kembangkan secara masif. Ini sudah kita petakan, ya kan? Kita butuh kurang lebih investasi 545 miliar dolar untuk 21 komoditas. Dan kalau kita lihat satu persatu komoditas tersebut sudah kita buat pohon industrinya, di mana nilai tambahnya akan naik berpuluh kali, termasuk industri farmasi, termasuk obat-obatan, dan termasuk yang Bapak singgung tadi. Jadi itu sudah termasuk rencana kami, ya, kami dan juga anggaran R&D bisa kita naikkan. Kalau penghasilan kita naik dengan cepat, dan kita sudah pelajari bisa naik dengan cepat. Kita punya pembelanjaan sebagai perbandingan dari GDP kita masih termasuk terendah
terendah di dunia, salah satu yang terendah di dunia. Kita sekarang pembelanjaan kita 17% dari GDP kita. Padahal para pakar menyampaikan kepada saya bahwa negara-negara yang sedang membangun industri itu berani sampai 20%, 25%, 28% dari GDP. Sebagai contoh, India kalau tidak salah 28%, Turki 28%, ya kan? Kalau kita mau sama dengan India dan Turki, berarti kita bisa menambah 11% pembelanjaan kita. Dengan demikian, katakanlah 10%, GDP kita sekarang kan 1.500 miliar dolar. Kalau tambah 10%, itu 150 miliar dolar. Di situ kita bisa bikin tambahan kilang-kilang petrokimia, pabrik-pabrik farmasi, dan sebagainya. Di situ, Pak Bambang, bahwa kita harus berani. Prudent harus. Tapi kalau kita prudent, tapi kita tidak berani untuk melakukan hal-hal mendasar, kita tidak mungkin bisa terobos menjadi negara industri. Kita harus mandiri di semua sektor yang penting karena kita negara yang sangat besar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi industri farmasi akan menjadi perhatian ya. Perusahaan petrokimia harus ditambah lagi ya Pak, sehingga nanti hilirisasi akan banyak dilakukan. Baik, pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan nilai tambah industri Pak. Kami persilakan Bapak Bobi Gafur Umar, Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin. Terima kasih Mbak Afi. Pak Prabowo Subianto, calon presiden 2024-2029. Adrenalin kami naik Pak. Dengar semangat Bapak, presentasi Bapak. Saya menyambung dengan Bapak Brojo tadi. Bahwa yang pertama, kunci utama, kita punya semua Pak. Tapi kenapa nilai tambah nggak ada di Indonesia? Contoh, kita masih banyak ketergantungan bahan baku impor, bahan modal dan penolong. Tetapi padahal industri kita ini bisa melakukan substitusi. Pertanyaan pertama, langkah konkret apa Pak? Karena selain tadi Bapak sudah sebutkan R&D, bagus Pak, tapi kami juga butuh modal. Contohnya. Yang kedua Pak, untuk ekspor. Kita jual bahan baku mentah Pak. Jual LNG, impor pupuk. Sekarang jual CPO mentah, jual batu bara. Padahal kita punya kekayaan alam mineral dan perkebunan yang luar biasa besar. Langkah konkret apa dari Bapak untuk bisa membangun industri bernilai tambah? Terima kasih Pak, mohon jawabannya. Ya, jadi ada dua Pak pertanyaannya tadi. Satu adalah sama hampir mirip dengan industri farmasi, substitusi import. Kemudian yang kedua adalah ekspor apalagi selain CPO dan batu bara. Yang apalagi yang akan dikembangkan supaya Indonesia punya cadangan devisa yang besar. Silakan Pak Prabowo. Saya jawab dengan satu kata, hilirisasi. Hilirisasi. 21 komoditas hilirisasi. Sebagai contoh, boksit. Bapak-bapak lebih tahu dari saya, siapa yang punya konsesi boksit di sini? Ini tampang-tampang kadinda ini. Pasti punya konsesi boksit, konsesi nikel dan sebagainya ya. Mana Sulawesi Tenggara? Ah, ini nih. Ini pengusaha nikel kan. Dulu anak buah saya, sekarang waduh, aku yang dipanggil menghadap dia gitu loh. Saudara-saudara sekalian, ya. Contoh boksit, bahan untuk alumina, diolah dari boksit ke alumina naiknya sudah sekian ratus %. Dari aluminium diolah lagi jadi aluminium, naik lagi sekian ratus %. Aluminium bahan untuk mobil, untuk motor, untuk televisi, untuk pesawat terbang, untuk ini semua ini aluminium. Jadi satu bahan saja kita selama ini memberi dengan murah. Kita jual gelondongan, kita import mobil. Ini tidak bisa lagi. Jadi strateginya ya saya jawab tadi, hilirisasi di 21 komoditas.
Sudah. Dan kalau Bapak lihat di screen, di pohon industri boksit, kita bisa lihat, coba, berapa turunannya, berapa industri yang bisa hidup. Dengan hilirisasi, saya kok optimis ya, pertumbuhan ekonomi kita jangan-jangan nanti bisa 2 angka, bisa 2 digit. Saya sudah hitung, saya dibantu tim pakar yang hebat-hebat. Yang hitung mereka, saya hanya hafal, saya hanya ngomong. Tapi bukan omon-omon kosong. Data aku benar, karena saya itu tiap 3 kali seminggu mungkin ya, saya panggil tim pakar, saya brainstorming sama mereka, ya. Sampai kepalanya botak semua itu saya punya. Jadi orang-orang pintar botak rupanya ya. Karena otaknya itu banyak bekerja itu. Jadi Pak Bobi, ya. Sebetulnya masih ada 50 detik lagi saya. Tapi udahlah. Oke. Saya kira udah cukup ya. Saya siap. Oke. Karena saya ingin apa itu menyerap otak-otak kalian juga semua, kan gitu kan? Iya kan? Karena saya mengerti bahwa saya tidak pinter, jadi saya butuh orang-orang pinter banyak sekitar saya gitu. Ya. Ada satu, saudara-saudara, belum dijawab, itu di tentara namanya ilmu komandan. Kalau komandan berhasil, dia kelilingi dia dengan orang-orang hebat semua. Jadi kita pakai otak-otak orang-orang ini semua. Oke. Jadi kita nggak salah, kita benar, ya kan? Banyak otak lebih baik dari satu otak. Setuju Pak, ya kan? setuju. Tadi ada yang belum dijawab Pak, ekspor apa? Pengalaman banyak orang lebih baik dari pengalaman satu orang. Ya. Ekspor apa Pak yang mau dikembangkan selain CPO dan tadi? Iya. Ya tadi jawaban saya hampir semua. Semuanya, oke, baik. Jadi nggak ada prioritas ya? Pokoknya sebanyak-banyaknya ya rumput Pak. Rumput laut itu bisa kita pakai sebagai gantinya pupuk. Oke. Rumput laut bisa kita jadikan BBM. Luar biasa rumput laut. Oke. Jadi 21 komoditas. Industrinya juga nggak mahal. Ya. Industrinya nggak mahal, sudah dikembangkan di Bali. Kita sudah coba di sini. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi nih Pak tentang UMKM yang tadi kita juga perlu singgung karena pelaku ekonomi salah satunya adalah UKM. Saya persilakan Bapak Ronald Antonio Bonai, Ketua Umum Kadin Provinsi Papua. Silakan Pak. Selamat siang Pak Capres, Bapak Prabowo yang kami banggakan. Ini pinter juga orang ini. Saya Ronald Pak dari Papua. Poinnya tentang kewirausahaan Pak Capres. Sebagai informasi, sebanyak 99,6% atau 63,9 juta unit usaha adalah usaha mikro yang sulit untuk naik kelas Pak. Sedangkan jumlah usaha kecil hanya 194.000 dan jumlah usaha menengah stagnan di angka 44.000. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam pendampingan UMKM yang mayoritas fokus pada usaha mikro. Oleh karena itu diperlukan peran swasta untuk melibatkan UMKM dalam rantai pasok global sehingga bisa naik kelas. Seperti yang telah kita jalankan di Kadin melalui program inklusif Close Lab. Pertanyaan kami, satu untuk UMKM Pak, strategi apa yang akan diterapkan untuk mendorong UMKM naik kelas dan mengintegrasikan mereka ke dalam rantai pasok global? Serta insentif apa yang akan diberikan untuk mewujudkan hal-hal ini? Yang kedua Pak, sedangkan untuk perusahaan besar, bagaimana strategi Bapak dalam membuat perusahaan Indonesia menjadi pemain global? Demikian pertanyaan kami, mohon Bapak berkenan untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi ada 2 pertanyaan, naik kelas UKM. Yang kedua, bagaimana perusahaan besar jadi skala global? Silakan Pak Prabowo. Baik, jadi begini, saya kira ya inti masalahnya adalah perlu suatu kehendak politik, political will. Yang penting kehendak politik. Kalau ada kehendak politik,
berarti akan ada prioritas dalam alokasi sumber daya. Sekali lagi ini berhubungan lagi dengan hilirisasi. Dengan hilirisasi kita bisa dapat nilai tambah. Ya. Dengan nilai tambah tentunya penerimaan pemerintah tambah. Penerimaan pemerintah tambah dengan political will, kehendak politik, alokasi lebih banyak untuk kredit mikro, kredit kecil, dan sebagainya. Juga yang saya sebut tadi, ya, pembelanjaan. Ini perlu keberanian lagi, perlu will lagi, kehendak. Sebagaimana saya katakan, kita sekarang pembelanjaan kita 17% dari GDP. Sedangkan India 28, Turki 28, Meksiko juga kalau nggak salah di atas 25. Ya, tetangga-tetangga kita seperti itu. Yang saya katakan dengan keberanian, ya, walaupun tetap dikelola dengan prudent, asal untuk produktivitas. Saya kira kita harus lebih berani. Dengan itu berarti kita bisa punya sumber daya lebih, punya uang lebih untuk tadi membantu UMKM dan juga untuk memberi dorongan, memberi kredit untuk perusahaan-perusahaan besar bisa muncul bersaing di tingkat global. Jadi saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nah, pasti kita mau dengar lagi, apalagi pertanyaan-pertanyaan lagi Pak ya. Nanti kita setelah break berikut ini jangan kemana-mana karena Pak Prabowo akan tetap menjawab pertanyaan daripada pengurus. Silakan. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Kadin bersama Capres Bapak Prabowo Subianto. Dan tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dan dijawab dengan lugas oleh Bapak Prabowo. Nah kali ini juga pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat. Apa jawaban dari Pak Prabowo terkait dengan perpajakan dan juga peran swasta dan BUMN. Nah yang berikutnya adalah Bapak Tigor M. Siaan, Kepala Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan. Kami persilakan. Ya, berikutnya mungkin pertanyaan terkait dengan peran BUMN dan swasta, Bapak Firsal Ferial Mutiara, Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Utara. Kami persilakan. Selamat siang Pak Prabowo. Kami akan menanyakan peran BUMN dan swasta. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003,
fungsi BUMN adalah untuk mengerjakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh sektor swasta. Namun kenyataannya sering terjadi adanya penugasan dan monopoli di BUMN yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pertanyaannya, mengingat keberlanjutan usaha menjadi tolak ukur kami, khususnya di daerah, bagaimana strategi Bapak untuk memberikan kesempatan yang sama antara BUMN dan swasta? Terima kasih, Pak. Jadi Pak, peran antara Baik, BUMN dan swasta yang terima perlu disamakan karena selama ini ada perbedaan. Silakan Pak. Ya, jadi saya berpandangan yang paling penting adalah tujuan apa yang kita ingin capai. Dan apakah BUMN atau swasta harus efisien, harus transparan, dan harus kompetitif. Sebagai contoh, saya ini sekarang Menteri Pertahanan. Saya sedang membangun beberapa kampus dan membangun rumah sakit. Saya membangun kampus sekolah unggulan. Saya sedang bangun tahun ini saja 3 kampus baru. Rencananya semuanya 8 kampus. Dan yang saya undang pertama adalah BUMN. Saya nggak sebut BUMN mana, nanti nggak enak. Ya kan? Dia kasih anggaran tinggi banget. Padahal saya juga sebelum masuk pemerintah saya juga pengusaha juga, iya kan? Jadi agak ngerti lah, sedikit-dikit ngerti. Jadi ini kok mahal banget, ya kan? Si swasta harganya sekian persen lebih murah, waktunya lebih cepat, dan swasta itu kan mau kalau kita kejar-kejar dikit, iya kan? Saya butuh sekian bulan. Kadang-kadang BUMN ya maaf aja, ya kan? Kadang-kadang si pimpinan BUMN mungkin keenaan, mungkin dia dipasang di situ karena ada backing, ya kan kira-kira, ada sponsornya, ya kan? Kita sudah lama jadi orang Indonesia kan? Boleh kan aku bicara padanya loh, iya kan? Saya mau kasih ke BUMN, hanya gimana? Waktunya lebih lama, harganya tinggi, aku kasih ke swasta. Saya tunjuk swasta. Jadi itu barang, ya kan? Rumah sakit, Anda boleh cek yang sedang sebentar lagi akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Rumah sakit militer saya kira yang terbesar di Asia Tenggara. 1.000 tempat tidur, 136 ICU, ya, 26 lantai. Yang laksanakan adalah swasta. Waktunya pembangunannya bisa dicek kalau nggak salah 1 tahun kurang. 26 lantai 1 tahun. Ya, jadi saya mengerti. Nah, kembali lagi kehendak politik. Swasta, monggo. BUMN kerja benar, ya kan? Direksi nggak beres, nggak diganti aja, benar nggak? KPK, KPK nggak beres, kejaksaan, ya kan? Udah kita persaingan, competition is good, ya kan? Silakan kompetisi, efisiensi, transparansi, ya kan? Kualitas, silakan, saudara-saudara sekalian. Ini saya juga sedang bangun Akademi Militer, main hall, dan ruang makan sudah berhasil. Sama juga, yang kerja cepat, harga lumayan,
swasta. Tapi swasta pun kita nggak minta kickback gitu loh. Ya kan? Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Sekarang kita bertekad kalau kita bersatu, ya, swasta, BUMN, UMKM, koperasi, semuanya kita jadi satu. Kita kejar pertumbuhan tinggi, uang beredar banyak, semua harus sejahtera, iya kan? Kita semua cari untung, semua pengusaha cari untung. Tapi petani harus untung, buruh harus untung, rakyat harus untung, semuanya harus untung, nggak apa-apa. Itu yang kita kejar, ya kan? Gemah ripah loh jinawi, prosperity for all, prosperity for all. Ya, itu yang kita perjuangkan, peace and prosperity. Yes. Itu yang kita Jadi perjuangkan. jelas sekali ya, posisi Pak Prabowo jelas sekali di mana antara swasta dengan BUMN harusnya sama. Baik, pertanyaan terakhir Pak, ini ditunggu semua orang tentang pajak. Baik, biasanya pengusaha Pak paling dengar ini, pengen dengar ya. Baik, kami persilakan Pak Tigor M. Siaan, Kepala Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan untuk menyampaikan terkait dengan perpajakan. Terima kasih Pak Prabowo atas kesempatannya. Saya bertanya tentang pajak Pak, tapi sangat menyambung dengan paparan Bapak mengenai pembelanjaan kita Pak, yang cuma dan rasio pajak kita walaupun udah mulai naik nih dikit, tapi masih sekitar 10% dibandingkan dengan negara lain, 13, 15, 18% dan seterusnya. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana strategi Bapak untuk menaikkan rasio pajak tersebut tanpa membebani pengusaha-pengusaha yang sudah taat pajak Pak? Dan yang kedua, saya tahu dari strategi Bapak, visi dan misinya akan ada Badan Penerimaan Negara. Sebenarnya secara eksekusinya nanti perbedaannya seperti apa sih Pak? Strateginya dengan pengumpulan pajak dan bea cukai di Kementerian Keuangan dengan Badan Penerimaan Negara itu, perbedaannya yang konkret sebenarnya seperti apa sih Pak? Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Silakan Pak Prabowo, karena baik, ada Badan Pajak dan yang satu lagi terkait dengan optimalisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi. Silakan Pak. Ya baik, jadi rasio pendapatan kita, ya pajak plus penghasilan yang lain, penerimaan lain itu sudah di sekitar 12%. Tetapi benar, Thailand, Vietnam, tetangga-tetangga kita sudah 16%, sudah 18%. Saya bertanya, apa sih beda kita sama orang Thailand, sama orang Vietnam? Apa kita lebih bodoh? Atau apa masalahnya? Jadi, if they can do it, we must also do it. Kita tidak boleh menyerah. Jadi pertama, semua itu berasal dari will, kehendak politik, political will. Ada nggak political will untuk sama dengan Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja sekalipun? Dan kalau ada political will, kita cari upayanya, antara lain dengan komputerisasi, dengan digitalisasi dan dengan efisiensi, transparansi. Karena itu kita mau pisahkan badan penerimaan tersendiri supaya lebih efisien. Si Menteri Keuangan tidak perlu untuk mikirin dan mengurusi itu, ada badan khusus. Kemudian kita pisahkan antara treasury, antara pengelolaan kekayaan negara, ya kan, dan penerimaan. Sasaran kita harus naik dari 12%, kita harus naik 5% atau 6%. Kita juga perlu, dan sekarang pemerintah sudah sangat gencar melaksanakan e-katalog. Jadi ini kita juga harapkan bisa mengurangi kebocoran-kebocoran. Tapi saya sependapat bahwa yang kita perlu adalah
untuk bikin lebih efisien sehingga kita perluas istilahnya pembayar pajak, jangan yang sudah baik, sudah taat, diperes terus, ya kan? Itu namanya adalah yang sering disebut apa? Berburu di kebun binatang, ya kan? Itu tidak ada tantangan. Dan di ujungnya pengalaman banyak negara, ya kan? Itu justru akan menimbulkan penggelapan pajak. Ya, ini adalah sesuatu yang counterintuitif. Jangan-jangan kalau kita memberi kemudahan kepada pengusaha-pengusaha yang benar, ini akan memacu pertumbuhan ekonomi, memacu investasi, memacu kegiatan perdagangan. Saya kira itu jawaban saya. Ya, jadi pajak sangat penting, efisiensi, transparansi, ya kan, menutup lubang-lubang kebocoran dan memudahkan usaha, memudahkan dan memperbaiki iklim bisnis. Kita harus mudahkan perizinan, ya kan. Jangan orang mau dagang itu dipersulit, ya kan. Sekian puluh izin, ya kan. Tapi mudah-mudahan dengan digitalisasi ini akan mempercepat tujuan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Karena setelah jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Kadin bersama Capres Bapak Prabowo Subianto. Kita sudah mendengarkan apa jawaban Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan pengurus. Saat ini kita ingin mendengar closing statement dari Pak Prabowo Subianto. Kami persilakan. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Memang masalah ekonomi, masalah bisnis adalah masalah
vital, masalah menentukan. Kemerdekaan kita rebut melalui perjuangan politik dan perjuangan senjata. Tetapi keberhasilan kemerdekaan itu ditentukan oleh kemakmuran. Untuk apa kita merdeka rakyat miskin? Merdeka artinya bebas dari penjajahan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan. Bebas dari tidak punya pekerjaan, bebas dari kebodohan. Untuk itu, berarti ekonomi, perdagangan, industri adalah menentukan. Dan karena itu, saudara-saudara sebagai pengusaha, entrepreneur, memegang peranan yang sangat penting. Bahkan saya pernah baca, ada studi dari Harvard mengatakan dalam 70 tahun negara pertama merdeka, negara akan selalu dipimpin oleh pejuang politik dan pejuang militer. 70 tahun pertama. Hampir semua negara. Amerika, presiden pertama George Washington. Kemudian John Adams, habis itu Jefferson, semua pejuang politik dan militer. Tetapi 70 tahun selanjutnya itu disebut oleh mereka adalah the age of the entrepreneurs. Yang memimpin masyarakat adalah para entrepreneur. Dan kita sudah lihat sekarang, ya kan, ketua-ketua umum partai banyak yang dari entrepreneur. Ya. Saya kan mantan tentara dan mantan entrepreneur juga. Ya kan? Jadi saya merasa senyum sambil mikir hutang aku ke bank. Ini gimana? Ayo bener kan? Bener, ya kan? Malam-malam nggak tidur tuh mikirin hutang. Komandan salah kasih perintah, kalah perang, mati banyak orang. Pengusaha salah ambil keputusan, bangkrut. Harap diskusi semacam ini kita adakan lagi, ya kan? Memang saya mengerti kalau di televisi waktu terbatas. Tetapi ini penting, ya. Kita perlu membahas lebih dalam dan saya siap untuk berdiskusi lebih rinci lagi, ya, lebih rinci lagi. Kesimpulan saya adalah, saudara-saudara, dengan kajian saya, dengan tim saya, dengan semua data yang ada, data yang benar loh, bukan data yang nggak benar, kita optimis. Saya optimis. Saya percaya Indonesia bangkit lebih hebat lagi. Saya percaya pertumbuhan akan sangat bagus. Dan kita harus mengakui, kita bersyukur leadership Pak Jokowi dan presiden sebelum kita, Pak SBY dan semua presiden. Dengan itu kita punya modal, kita punya masa depan yang gemilang. Kita harus rukun, kita harus bersatu, dan kita akan mencapai yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia makmur, Indonesia adil. Kita harus makmur untuk jadi adil. Kita harus adil untuk jadi makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Jadi kita harus bersatu, pengusaha, pemerintah, dan juga masyarakat. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Prabowo. Nanti para pengusaha menunggu undangan dari Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Aya. Terima kasih banyak Ibu Afiliadi. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Pak Prabowo dan juga Ibu Afiliadi. Luar biasa, kita sudah mendengar bagaimanakah gagasan dan juga pemikiran dari calon presiden nomor urut 2 dalam bidang ekonomi. Langsung saja sebagai kenang-kenangan Kadin Indonesia bersama dengan Kadin DKI Jakarta akan memberikan figura
karikatur dan penyerahan buku Kadin menuju Indonesia Emas 2045. Kami mengundang Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi, Ketua Steering Komite Dialog Capres bersama Kadin, Bapak Tony Wenas, Ketua Penyelenggara Dialog Capres bersama Kadin, Ibu Karmelita Hartoto, beserta pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Yuki Hadafi, dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakri untuk naik ke atas panggung. Penyerahan figura karikatur akan disampaikan oleh Ketua Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi. Bisa langsung diserahkan kepada Bapak Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2. Bisa diabadikan terlebih dahulu. Bersiap tim dokumentasi. Dan selanjutnya akan ada penyerahan buku menuju Indonesia Emas 2045 yang akan diberikan oleh pelaksana tugas harian Ketua Kadin Indonesia, Bapak Yuki Hadafi. Dan juga diserahkan oleh Bapak Anindya Novian Bakri. Diabadikan terlebih dahulu bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menyaksikan bagaimanakah jalannya dialog Kadin bersama dengan calon presiden nomor 2. Tolong dibuka. Sudah. Kami persilahkan Pak Prabowo. Saya dapat nilai berapa? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan bagaimanakah paparan dan juga visi misi serta langkah strategis dari calon presiden nomor urut 2 untuk menuju Indonesia Emas 2045. Semoga acara ini memberikan pencerahan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kami TV One mengabarkan, tapi Anda yang memutuskan. Saya Maria Sega pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.